Minasan, ohayo gozaimasu. Bertemu lagi dengan Vera Sensei dalam pembelajaran bahasa Jepang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cerita rakyat Jepang yang berjudul Amano Hagoromo. Minasan wa Amano Hagoromo no hanashi o kita koto ga arimasu ka? Apakah kalian sudah pernah mendengar sebelumnya cerita tentang Amano Hagoromo? Jika belum, saya sarankan kalian untuk mencari tahu dahulu seperti apa sih cerita Amano Hagoromo ini. Nah, apakah kalian sudah membacanya? Betul, cerita Amano Hagoromo ini mirip dengan cerita rakyat di Indonesia yang berjudul Jakatarup. Walaupun berbeda negara, tapi ternyata kita memiliki cerita rakyat yang hampir sama ya. Pada pembelajaran kali ini, kita masuk pada kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami informasi tentang keluarga atau kazoku, karakter, dan hal-hal yang disukai pada teks transaksionalisan dan tulis. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami cerita rakyat Jepang Amano Hagoromo dan memahami cara menyebutkan jumlah orang dan sifat atau karakter seseorang dalam bahasa Jepang. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang ingin dicapai adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan jumlah orang dalam bahasa Jepang, dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fisik seseorang dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang Sensei akan menceritakan cerita tentang Amano Hagoromo. Minasan wa sudah siap? Hai. Hajimemashou, kite kudasai. Amano Hagoromo. Mukashi-mukashi, yama ni Ikatomi to iu wakamono ga sunde imashita. Aruhi, Ikatomi wa kari ni ikimashita. Shikashi, yama no naka ni mizuumi ni abite iru 7人のきれいな天女たちを見ました。イカトミは一人の天女の白い羽衣を隠しました。彼女はあまり帰ることができませんでした。結局、二人は結婚しました。幸せに住んでいました。ある日、イカトミの奥さんは天井の裏に白い羽衣を見つけました。天女は尼に帰ることにしました。イカトミはとても悲しかったです。Nah, kira-kira seperti itu ya cerita tentang Amano Hagoromo. Minasan, do desu ka? Wakarimashita ka? Apabila kalian masih belum memahami sepenuhnya, kalian bisa kembali ke cerita awal dan kalian bisa mencari ya arti dari kosakata yang keluar dalam cerita ini. Hai minasan, do desu ka? Mau wakarimashita ka? Kalau kalian sudah mengerti cerita tentang Amano Hagoromo, yuk sekarang kita cek pemahaman kosakata kalian yang ada pada cerita ini. Nah, di sini Sensei sudah membuat beberapa kosakata dalam bahasa Jepang. Nah, silahkan kalian cocokkan ya dengan arti bahasa Indonesianya. Nah, selama mengerjakan latihan ini kalian bisa mempost video ini dan kemudian melanjutkan kembali setelah kalian berhasil mencocokkan ke semua kosakata tersebut. Hai minasan, do desu ka? Mau owarimashita ka? Minasan, minna sugoi desu ne. Kalau kalian sudah selesai, yuk sekarang kita masuk ke materi inti pada hari ini. Nah, di sini Sensei mengambil poin ya. Ikatomi-san wa 7人のきれいな天女たちを見ました. Ya, di situ ya di kotak yang biru tuh di poin ya.
Nah, di situ sensei memberikan dua warna ya untuk dua kosakata, yaitu yang berwarna merah itu shichining ya, dan yang berwarna kuning itu adalah kirei. Kita bahas satu-satu. Yang berwarna merah shichining ini adalah menyatakan jumlah orang. Di situ kalian bisa lihat ya, ada gambar bidadari sedang mandi. Tengyo tachi wa shichining imasu. Ya, keterangannya. Lalu untuk yang berwarna kuning ya, kirei. Nah, di situ untuk menyatakan fisik seseorang, kalian juga bisa sambil melihat gambarnya di situ. Tengyo wa kirei desu. Ya. Jadi kita akan membahas dua poin ini. Bagaimana menyatakan jumlah orang dalam bahasa Jepang? Kalian bisa lihat tabel ya di situ. 1 orang hitori, 2 orang futari. Sisanya kalian tinggal menambahkan ning di belakangnya. Tapi kalian harus perhatian dengan angka 4, 7, dan 9. Karena untuk 4 orang kalian tidak menggunakan yong, tapi kalian menggunakan yo. Untuk 7 kalian tidak menggunakan nana, tapi kalian menggunakan shichi. Dan untuk 9 kalian tidak menggunakan q, tapi kalian menggunakan ku ditambah ning. Nah, sedangkan untuk menyatakan kata tanyanya berapa orang, kalian bisa menggunakan nang ning. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah kazoku wa 5 nin imasu. Kazoku keluarga 5 nin imasu, ada 5 orang. Tomodachi wa 2 imasu. Tomodachi teman 2 imasu, ada 2 orang. Nah, next. Bagaimana untuk menyatakan fisik dan karakter seseorang? Di situ sensei memperkenalkan 5 kosakata baru. Kirei, ada kata kirei ya. Kirei na. Hansamu na. Yasashi. Kami ga nagai. Dan kami ga mijikai. Dari gambarnya kira-kira kalian bisa menebak ya apa arti dari kosakata-kosakata tersebut ya. Kalau misalnya kalian bertanya, sensei kenapa kirei sama hansamu ada nak di belakangnya? Nah, karena dalam kata sifat dalam bahasa Jepang itu pengelompokannya dibagi menjadi 2, kata sifat na dan kata sifat i. Tapi kita akan membahas tentang kata sifat ini di pertemuan berikutnya. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat di bawah, haha wa yasashi desu. Ibu saya baik hati. Haha wa kami ga nagai desu. Ibu saya berambut panjang. Mengerti ya? Hai. Nah, kalau kalian sudah mengerti tadi bagaimana untuk penyebutan jumlah orang dan karakter sifat seseorang, nah sekarang kita cek ya. Kalian bisa lihat di situ ada gambar ichiban. Tengyo wa nang nin imasu ka? Tengyo wa nang nin imasu ka? Dozo kotaete kudasai. Hai. Betul. 2 番. Tengyo wa donna hito desu ka? Tengyo wa donna hito desu ka? Itu donna artinya adalah orang yang bagaimana ya. Berarti kalian jawab dengan karakter ya atau sifatnya. Hai. Ii desu ne. Nah, apabila kalian sudah mengerti tentang cara penyebutan jumlah orang dan karakter, kita refleksi dari pemahaman kalian. Nomor 1, bagaimana cara menyatakan jumlah orang dalam bahasa Jepang? Tadi, ya, bisa ya. Nomor 2, bagaimana menyatakan karakter atau sifat seseorang dalam bahasa Jepang? Nah, ini juga minasan sudah mengerti ya. Wakarimashita ne. Hai, ja. Minasan, kyou wa koko made owarimasu. Arigatou gozaimasu. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Minasan, tetap semangat. Ganbatte kudasai. Mata ne.